kalau Anda tidak bersama Pak Anies Baswedan, dalam arti Nasdem tidak menggandeng Mas AHY, apa komen? Pertanyaannya sekarang, apa niat dari itu? Apa niat berkoalisi? Dan ingat, gak ada satupun di antara partai-partai itu yang bisa berdiri sendiri. Betul. Juga pertanyaan yang sama. Loh, apa yang terjadi kalau koalisi ini tidak terjadi? Artinya, apa yang dilakukan Nasdem, apa yang dilakukan PKS, apa yang dilakukan Demokrat, itu juga saling berpengaruh. Karena dua saja nggak jalan. Nah, Pak Anies pun nggak akan jalan. Satu tidak bersama dalam koalisi ini, ya nggak jalan. Jadi nggak perlu terlalu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengetengahkan sebuah berita yang dimuat di apa ya, kita ambil dari portal Gelora Media ya. Berita ini dimuat pada tanggal 12 Februari 2023 kemarin. Yaitu pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menyatakan bahwa hingga saat ini Anies belum punya koalisi, artinya Anies baru dicapreskan secara terbuka oleh Partai Nasdem. Sementara partai Demokrat yang lalu disebut-sebut telah merilis dukungan, tapi itu hanya masih dalam bentuk rilisan, tetapi belum diumumkan secara formal di dalam Partai Nasdem, misalnya melalui rakernas atau rapat apa, majelis tinggi bersama itu kemudian mengumumkan secara bersama, atau itu belum. Demikian juga PKS juga demikian. Sehingga kelihatannya pernyataan beliau yang kita muat, Pak Wakil Ketua Umum Nasdem, yang dia muat di dalam pada kesempatan ini, itu beliau agak dengan nada yang agak mencengkelkan ya terhadap kedua partai tersebut yang sampai hari ini belum secara resmi memberi dukungan resmi dalam pengertian diacarakan di dalam partai. Nah, tapi kawan-kawan sekalian, coba kita bacakan pernyataan beliau di dalam yang dimuat di Gelora Media ya. Portal Gelora Media hari ini ya, kemarin ya, tanggal 12 Februari. Partai Nasdem menginginkan agar Partai Demokrat dan Partai PKS memenuhi syarat koalisi, yaitu dengan mengumumkan Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden melalui mekanisme partai yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Oleh karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta agar kedua partai tersebut tidak sibuk mendesak agar segera menentukan siapa capres yang akan diusung bersama Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Sebaiknya syarat koalisi itu dipenuhi dulu. Sampai hari ini Anies belum punya koalisi, ungkap Ahmad Ali kepada kantor berita Ermol hari Sabtu ya. Jadi kemudian dikutip oleh portal Gelora News. Saat ini kata dia, hanya Partai Nasdem yang mengumumkan secara resmi Anies Baswedan sebagai calon presiden lewat jalur mekanisme partai yang sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga, yakni melalui forum Rakernas. Sedangkan PKS dan Demokrat hanya sebatas pernyataan. Nah, ini kan menunjukkan semacam kejengkelan ya, karena PKS dan Demokrat ini memberi dukungan tapi mengulur waktu, kita tidak tahu apa sebabnya. Kalau Demokrat mungkin ada bargainingnya, minta jaminan supaya AHY sebagai capres. Demikian juga PKS minta jaminan, gimana nih kalau kita dukung, apa yang kita dapat nih, misalnya kayak gitu ya. Mungkin sifatnya dana kampanye atau apalah, sehingga mereka masih ayun. Itu yang membuat Ahmad Ali itu kesal gitu ya, Wakil Ketua Umum Nasdem dari pernyataan ini kelihatan nampaknya kesal gitu ini ya. Karena menurut Ahmad Ali, pernyataan dukungan belum bisa serta-merta diartikan sebagai sikap partai, katanya.
Nasdem sudah menetapkan Anies lewat Rakernas. Demokrat lewat apa? Emang Demokrat sudah menetapkan Anies sebagai capres? Tanyanya. Selain hanya rilis, apa itu tidak rawan untuk digugat? Apakah itu bukan jebakan Batman? Saya mencium ada aroma yang harus diwaspadai. Nah, jadi kawan sekalian, dengan sikap dukungan Partai Demokrat maupun PKS dengan model seperti itu membuat Partai Nasdem melalui Ahmad Ali wakil ketua umumnya ini sudah menimbulkan kecurigaan ya. Karena hingga hari ini juga belum ada tanda-tanda itu, misalnya mereka masing-masing partai itu membuat pernyataan secara resmi ya. Terutama Partai Demokrat dan Partai PKS ini. Jadi melalui rapat misalnya rapat kerja nasional rapat kerja nasional atau mekanisme internal di partai yang melibatkan begitu luas dan kemudian mengumumkan secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Sehingga posisi pencapresan Anies itu dianggap kuat dan seperti yang dilakukan oleh Nasdem. Sementara mereka masih hanya berputar soal pasangan Anies dan macam-macam gitu loh, sehingga membuat Nasdem agak jengkel ya. Kelihatan dari pernyataan ini beliau agak jengkel dengan lambatnya Partai Demokrat maupun PKS, atau politik ayun yang dimainkan oleh Partai Demokrat maupun PKS ini membuat Partai Nasdem merasa geram dan membuat pernyataan agak keras seperti ini, sehingga mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan misalnya kedua partai ini yang hingga kini belum melakukan, hanya dalam bentuk pernyataan biasa dan belum melakukan deklarasi atau dukungan kepada Anies sebagaimana layaknya di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partai, atau diputuskan di Rakernas atau forum apa yang dianggap layak untuk itu, kemudian diputuskan sebagaimana kalau di Nasdem kan sudah memutuskan melalui Rakernas, kemudian mengumumkan secara terbuka melalui pidato juga berapi-api dari Ketua Umum Partai Pak Surya Paloh. Nah, kira-kira itu yang mungkin diharap, sehingga langkah untuk kemudian membuat deklarasi bersama ketiga partai ini pun belum ada itu ya. Sampai sekarang kok tenang-tenang aja, belum ada kemajuan yang berarti. Sekalipun kalau dibandingkan dengan koalisi partai yang lain, saya kira partai koalisi perubahan ini jauh lebih maju dibandingkan yang lain-lain. Dalam kaitan khususnya mengantisipasi soal pencalonan di Pilpres ya, di calon presiden maupun wakil presiden. Walaupun di Nasdem sendiri belum ada kata sepakat siapa wakil presidennya Anies, tetapi dapat dikatakan bahwa Anies, ketiga partai ini telah menyetujui Anies sebagai calon presiden koalisi perubahan. Walaupun seperti dikatakan oleh Ahmad Ali tadi bahwa masih dua partai ini belum melakukan kegiatan untuk pengukuhan secara pas sesuai mekanisme partai masing-masing gitu. Seperti yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Kawan-kawan sekalian, demikianlah apa yang disampaikan pada kesempatan ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan menuju Pacitan lalu. Buktinya, SBY tak mau berkomentar ketika ditanya wartawan soal dukungan Demokrat kepada Anies Baswedan. SBY memilih menghindar dari awak media yang sudah menunggu di depan pintu rumah makan dan memilih untuk langsung masuk ke kendaraan busnya. Bahkan saat ditanya tentang dukungan Pilpres 2024 mendatang, SBY tidak menjawab pertanyaan media. Alotnya proses pembentukan koalisi partai pendukung Anies Baswedan memang penuh tanda tanya. Padahal, Nasdem sudah deklarasi capres lebih cepat. Yang mengherankan, Nasdem belum juga tanda tangan MOU dengan PKS dan Demokrat untuk berkoalisi. Para politisi